Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal fisika untuk masuk seleksi mandiri Uninet tahun 2021. Jadi, soal yang kita tampilkan di sini adalah soal fisika untuk seleksi mandiri pada tahun-tahun sebelumnya yang muncul ya. Oke, jadi ini adalah kumpulan soal-soalnya. Jadi nanti ini bisa sebagai referensi untuk adik-adik ataupun teman-teman yang akan ingin mencoba seleksi mandiri tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. Oke, jadi kita langsung saja ke soal nomor 1. Oke, kita lihat nih. Gerak suatu benda digambarkan dengan grafik gerak kedudukan X terhadap waktu. Bagian grafik yang menunjukkan kecepatan benda 0 adalah oke. Jadi nanti kalau dia ingin melihat grafik X terhadap T yang dimana nanti kecepatannya adalah 0, maka nanti syaratnya itu adalah delta X-nya itu harus 0 gitu ya. Jadi nanti kalau kita gambarkan grafiknya itu dia seperti ini. Ini X, satuannya meter, kemudian ini T, ini sekon. Jadi nanti supaya kecepatannya 0, di mana nanti delta X 0. Tahu nggak apa itu delta X? Delta X adalah X2 dikurang X1 ya. Jadi nanti dia konstan. Nah, ini artinya X1 sama dengan X2, itu artinya muncul ada kata konstan. Berarti nanti di sini jarak yang ditempuh sama. Ya. Contohnya 2 meter pada detik pertama misalkan 2 meter, pada detik kedua juga 2 meter. Artinya nanti jarak yang ditempuh pada detik 1 dan detik kedua adalah sama. Jadi nanti delta X-nya 0. Kalau delta X-nya 0, maka kecepatannya delta X per delta T, maka ini 0 per delta T. Ini hasilnya adalah 0 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah grafik yang mendatar saja dia, yaitu si D ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 katanya bagaimana sih soal nomor 2 ini? Ya. Katanya begini, sebuah kapasitor memiliki kapasitas sebesar 5 mikrofarad. Oke, diketahui katanya kapasitor itu katanya 5 mikrofarad ya. Oke. Nah, ini kita buat C1. Kemudian bila ada udara di antara keting-ketingnya, berarti konstanta dielektriknya di situ adalah kalau dia di udara ya, itu nanti 1. Nah, khusus konstanta dielektrik di udara itu adalah 1 ya. Jadi nanti dia epsilon R udara itu adalah 1. Kemudian katanya apa lagi? Dan 30 mikrofarad bila antara keting-ketingnya ditempatkan lembaran porselen. Berarti nanti C2-nya adalah 30 mikrofarad. Jika nanti diletakkan apa? Si porselen. Jadi nanti konstanta dielektriknya itu berapa katanya. Nah, konstanta dielektrik porselen adalah itu yang ditanya. Jadi untuk menjawab soalnya ini, maka kita harus paham dulu bahwa kapasitas itu sama dengan konstanta dielektriknya epsilon R dikali nanti epsilon 0 ya, permeabilitas ruang hampa. Kemudian nanti dikali A per D ya. Oke, inilah rumusnya. Jadi kalau kita bandingkan C1 banding C2, dia nanti epsilon R1 dikali epsilon 0 dikali A1 per D1 ya, per epsilon R2 dikali epsilon 0 per A2 per D2. Nah, yang berubah kan hanya ini aja, konstanta dielektriknya, makin habis. Berarti kita dapat C1 per C2 sama dengan, kalau di udara berapa? Konstanta dielektriknya 1 ya. Oke, berarti nanti bisa kita buat C1 per C2 epsilon R1 per epsilon R2. Oke, jadi nanti di sini kita peroleh, kita masukkan angkanya. C1 berapa? C1 itu adalah 3
bukan 30, tetapi 5 ya. 5 per 30 sama dengan 1 per epsilon R2. Berarti epsilon R2 nanti itu sama dengan 30 per 5, sama dengan 6 ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 3. Coba kita lihat nih. Sebuah pesawat terbang penumpang yang besar memiliki massa. Oke. Diketahui di sini massanya itu adalah 10 pangkat 5 kg ya. Dan mesin dapat mendorong pesawat dengan gaya F-nya berapa? F-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 5 Newton. Pesawat itu harus bergerak dari keadaan diam. Artinya V0-nya itu adalah 0. Dan harus mencapai kecepatan. Berarti VT-nya itu adalah 100 meter per sekon. Nah, maka panjang lintasan minimum yang dibutuhkan pesawat terbang adalah yang ditanya adalah si S-nya. Nah, syarat untuk mencari S itu nanti bisa dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Masalahnya A-nya belum ada. Jadi bagaimana mencari A? Mencari A, kita bisa nanti gunakan F itu sama dengan N dikali A. F-nya nanti rumusnya apa? F-nya berapa ya? 2 dikali 10 pangkat 5. N-nya berapa? 10 pangkat 5 dikali A. Maka coretkan aja. Maka A-nya dapat 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian setelah dapat percepatannya kita masukkan ke sini. Ke persamaan yang sebelumnya VT kuadrat. Jadi nanti di sini V0 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikali S. Gitu dia. Ya. Oke. Oh, wait, ada yang salah nih. Seharusnya V0-nya 0 ya. VT-nya yang 100. Oke, di sini nanti 100 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikali S. Oke, jadi di sini 100 sama dengan 4S. Jadi S-nya sama dengan berapa? 100 atau 10.000 nih? Wait, ini tadi 100 meter per sekon. Kok kita buat 10? Oke, kita buat nih 10 kuadrat berarti 10.000 ya. Oke, 100 kuadrat itu sama dengan 10.000. Jadi nanti 10.000 per 4. Hasilnya berapa? 2.500 meter ya. Begitulah kira-kira. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke, inilah soal nomor 3. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Oke. Besar gaya yang dialami sutas kawat lurus berarus listrik dalam suatu medan magnet yang serba sama homogen tidak tergantung pada. Oke. Jadi nanti di sini diketahui ya, kalau ada medan magnet homogen ya, dan kita letakkan sebuah kawat terlentang di sini. Nah, jadi nanti dia membentuk sudut theta. Maka nanti gaya yang dialami adalah D dikali I dikali L dikali sin theta. Nah, jadi nanti di sini D-nya adalah medan magnet ya. Medan magnet, kemudian I adalah kuat arus. Kemudian L nanti itu adalah panjang kawat ya. Panjang kawat, satuannya adalah meter. Kemudian theta adalah sudut. Ini berhubungan dengan posisi kawat dalam medan magnet ya. Dalam medan magnet gitu. Nah, jadi nanti yang mempengaruhi dari gaya medan magnet ini adalah apa? Yang mempengaruhinya adalah yang pertama posisi kawat, benar. Kemudian panjang kawat, ya benar. Hambatan kawat, belum tentu ya. Kuat arus, benar. Kuat medan magnet, benar ya. Jadi yang tidak adalah C. Itulah jawabannya.
Jadi soal kita ini bisa kita dapatkan jawabannya adalah si C ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal nomor 5. Oke, coba kita lihat nih nomor 5. Perbandingan frekuensi yang didengar Amir ketika menjauhi suatu sumber bunyi yang diam dan frekuensi bunyi itu sendiri adalah 0,33. Perbandingan kecepatan gerak Amir dan cepat rampat gelombang bunyi adalah oke. Diketahui katanya frekuensi yang didengar dibandingkan dengan frekuensi sumber itu adalah 0,33. Di mana nanti di sini si Amir menjauhi sumber bunyi. Jadi nanti kita buat kecepatan si Amir atau pendengar itu negatif. Jadi yang ditanya itu adalah perbandingan dari frekuensi bukan frekuensi, kecepatan gerak Amir terhadap kecepatan bunyi di udara begitu. Nah, jadi untuk menjawab soalnya ini kita buat bahwa frekuensi yang didengar oleh si Amir itu nanti V udara dikurang VT per V udara ditambah 0. Kenapa? Sumber bunyinya dalam keadaan diam, makanya kita buat kecepatan sumber bunyi adalah 0. Jadi nanti ini dikali Fs. Jadi pindahkan aja Fs-nya jadi Ft per Fs sama dengan Vu dikurang Vt per Vu. Nah, kita peroleh di sini nanti Ft per Fs tadi 0,33. Kemudian Vu per Vu itu 1 ya, dikurang Vt per Vu. Jadi pindahkan Vt per Vu ke ruas kiri, Vt per Vu sama dengan 1 dikurang 0,33. Berarti Vt per Vu sama dengan 0,67 ya. Oke, Vt per Vu itu bisa juga kita ubah ke pecahan menjadi 67 per 100 gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, katanya apa? Sebuah benda yang masanya 1200 kg digantungkan pada sutas kawat yang dapat memikul beban maksimum sebesar. Ini seharusnya 15.000 kg ya. Oke. 15 bukan kilogram, Newton. Kita lanjut nih. Kita baca ulang ya. Sebuah benda yang masanya 1200 kg digantung pada sutas kawat yang dapat memikul beban maksimum sebesar 15.000 Newton dan bergerak dengan percepatan A. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka harga A itu sama dengan oke. Jadi katanya seutas kawat itu katanya dapat memikul apa? Memikul maksimum ya. Maksimum dia berapa? 15.000 Newton. Jadi ini tegangannya bisa 15.000 Newton gitu. Nah, ya, 15.000 Newton. Nah, kemudian digantungkan katanya pada apa ini? Pada tali itu bebannya berapa? Bebannya itu adalah 1.200 ya, 1.200 kg. Kalau kita kali 10 nanti jadi 12.000 Newton ya. Nah, nanti masanya ini adalah 1.200 kg. Tetapi kalau kita ubah ke berat, dia nanti 12.000 Newton. Kemudian, di sini nanti dia katanya berputar. Jadi nanti kalau dia berputar, gaya sentritotalnya harus ke sini. Ya. Jadi, kita lihat bahwa jumlah gaya yang bekerja itu anggap aja 0 searah sumbu vertikal. Jadi nanti ke atas kita buat positif. T dikurang Fs dikurang W sama dengan 0. Jadi nanti T sama dengan apa nih? W ya, T dikurang W ya. T dikurang W sama dengan Fs. Jadi 15.000 dikurang 12.000 sama dengan M dikali dengan A. Terus ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3.000 sama dengan 1.200A. Jadi coret. Berarti nanti A-nya itu adalah 30 per 12 sama-sama bagi 3. 10 per 4 sama dengan 2,5.
5 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Ya, begitulah kira-kira. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Soal nomor 7 ya. Oke. Nah, di antara kelompok warna di bawah ini yang frekuensinya merupakan urutan naik. Oke. Jadi nanti di sini ada gelombang elektromagnetik atau kita singkat aja dengan gen. Jadi gen itu kalau kita singkat Ra, Nin, Ta, Uli, Sinaga. Jadi ini artinya yang pertama radio ya. Radio, kedua gelombang mikro, kemudian yang ketiga inframerah, infrared bisa. Kemudian yang keempat apa? Sinar tampak. Yang kelima itu adalah ultraviolet. Kemudian yang keenam itu adalah sinar X ya. Yang ketujuh itu adalah sinar gamma. Sinar gamma. Terus nanti di sini ada suatu aturan bahwa jika gelombangnya itu makin ke bawah, ya, itu frekuensinya nanti makin besar. Kemudian panjang gelombangnya makin kecil, energinya makin besar, daya tembusnya juga makin besar. Tapi kita lihat di sini di sinar tampak, ya, di sinar tampak bahwa ini terbagi atas beberapa sinar, mulai dari merah, jingga, nejiku kuning ya, kuning, nejiku hijau, kemudian biru, kemudian nejiku nila, kemudian yang terakhir ungu. Nah, aturannya juga seperti itu. Semakin ke bawah, frekuensinya makin besar, panjang gelombangnya makin kecil, daya tembusnya makin besar gitu. Jadi nanti urutan mulai dari urutan naik, dia berarti dari merah, jingga, kuning, seterusnya. Jadi kalau ini biru, hijau, kuning, merah, udah ini urutan turun ya. Salah. Hijau, merah, kuning. Oh, ini nggak berurutan ya. Neji kuhidiniu. Oke, berarti dia nanti merah, jingga, kuning. Oke, berurutan ya. Kuning, hijau, biru. Ya, ini yang benar. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Itulah dia. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Oh, sorry ya. Oke. Ya. Iya, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya itu adalah soal nomor 8 ya. Oke, coba kita lihat soal nomor 8. Berkas ultraviolet yang panjang gelombangnya 3000 Armstrong dijatuhkan pada keping logam. Untuk membebaskan elektron dari logam tersebut diperlukan energi sebesar 4 elektron volt. Maka kecepatan elektron tersebut adalah oke. Untuk menjawab soalnya ini nanti dikasih tahu di sini adalah panjang gelombangnya berapa. F-nya itu adalah 3000 Armstrong. 3000 Armstrong itu sama dengan 3000 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Berarti 3 dikali 10 pangkat 7 meter. Kemudian C-nya berapa? C-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Oke, kemudian energi ambang itu katanya 4 elektron volt, berarti 4 dikali 10 pangkat minus 19 volt. Kemudian H-nya berapa? 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 joule sekon. Yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya adalah V ya. Oke. Jadi di sini nanti kita ingat bahwa mencari energi kinetik
itu adalah Hc terlambda dikurang energi ikat ya. Sebenarnya rumus umumnya adalah energi kinetik adalah energi yang dipancarkan oleh gelombang dikurang dengan energi ambang ya. Oke, berarti kita cari dulu nanti EK-nya baru dapat kita V-nya. Oke, berarti nanti di sini kita peroleh apa nih? Hc terlambda berarti 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 3 dikali 10 pangkat minus berapa nih? Minus 19 ya. Pangkat 8 ya. Pangkat 8 ini kurang bagus dia. Per berapa lagi nih? Per 3 dikali 10 pangkat minus 7 dikurang 4 dikali 10 pangkat minus 19. Maka nanti EK sama dengan berapa? EK sama dengan ini habis ya 3-nya. Berarti EK sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat berapa? Minus 19 ya. Dikurang 4 dikali 10 pangkat minus 19. Berarti nanti EK sama dengan berapa? 2,6 berapa nih? Kira-kira 2,625 ya. Dikali 10 pangkat minus 19. Jadi EK itu sama dengan apa? EK itu sama dengan setengah NV kuadrat. Berarti sama dengan 2 kali 2,625 ya dikali 10 pangkat minus 19. Nah ini katanya apa nih? Setengah dikali 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 dikali V kuadrat sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat minus 19. Nah ini nanti V kuadratnya itu sama dengan ini kita bulatkan aja ya 2,63 dikali 10 pangkat minus 19 per ini kalikan kali 2 per 9,1 dikali 10 pangkat minus 31. Berarti nanti V kuadratnya itu sekitar berapa nih? Sekitar 5,26 ya. 5,26 dikali 10 pangkat 12 ya. 12 per 9,1. Kemudian di sini nanti kita buat lagi V kuadrat sama dengan berapa nih ya? 0,578 ya. 0,578 dikali 10 pangkat 12. Berarti nanti V sama dengan akar dari 0,578 dikali 10 pangkat 12. Berarti nanti V sama dengan berapa nih? 7,6 ya. Sekitar 7, wait, belum 7,6 tapi 0,76. 0,76 dikali 10 pangkat 6. Berarti V sama dengan 7,6 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah seharusnya dia kayaknya mengarah ke sini dia, ya. Jadi kalau kakak biasanya kalau udah ada angka di belakangnya agak sama gitu, dia mengarah ke sini, ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah 7,6 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Tetapi karena dia mengarah ke E, kita harus agak prediksi dikit, berarti jawabannya ke E gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Oke, kita lihat nih nomor 9. Katanya apa? Katanya begini. 320 gram campuran es dan air pada suhu 0 derajat Celcius berada dalam bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan. Kemudian dimasukkan 79 gram uap air yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dalam bejana tersebut. Suhu akhir menjadi 79 derajat Celcius. Jika kalori lebur es 79 kalori per gram, maka banyaknya air mula-mula adalah oke. Jadi nanti di sini diketahui N1 itu anggap 320 gram. Kemudian nanti T1-nya itu adalah 0 derajat. Kemudian berada
dalam bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan, kemudian dimasukkan. Berarti N2-nya itu adalah 79 ya. Gram uap air, di mana T2-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Ke dalam bejana tersebut akhirnya menjadi, di sini suhu campurannya itu adalah 79 derajat Celcius. Jika kalori lebur, L-nya itu adalah 79 kalori per gram ya. Kemudian nanti kalori uap air itu di sini, kalau kalori uap air itu ada tambahannya 540 kalori per gram. Kemudian yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya adalah suhu air mula-mula. M air ya. Nah, untuk menjawabnya ini kita gunakan apa? Nah, di mana nanti kalor lebur ditambah kalor untuk menaikkan suhu sama dengan kalor uap ya. Kalor uap ditambah kalor untuk menurunkan suhu. Karena yang memberi apa nanti kalor itu adalah kalor uap. Jadi kita buat nanti di sini kalor serap sama dengan kalor lepas. Jadi yang melepas kalor itu adalah kalor uap. Jadi di sini bisa kita buat ya. Jadi nanti kita buat nih massa total untuk meleburkan dikali dengan L ditambah NC dikali TC dikurang T1 ya, atau T0 bisa, sama dengan N2C2 dikali T2 dikurang TC tambah apa lagi nih, M watt dikali dengan kalor uap. Jadi nanti massa total S ini akan dileburkan lagi, maka dia awalnya itu adalah 320 dikurang ya massa yang belum cair dikali dengan L ditambah. Nah, ini berapa? 79 ya. 7 wait. Ini nanti ada kurang. L-nya tadi berapa? Langsung aja kita masukkan L-nya. L-nya adalah 79 dikali dengan massa yang kedua adalah 320 dikali kalor jenis air itu adalah C-nya C1 sama dengan C2 yaitu 1 ya. Dikali 1 dikali 79 dikurang 0 sama dengan 79 dikali 1 dikali 100 dikurang 79 tambah 79 dikali 540. Nah, sama-sama matikan 79-nya. Nah, ini mati ya. Jadi ini juga mati karena 79 kurang 0 kan 79. Berarti nanti 320 dikurang N. Wait, ada yang kurang. Ini tambah ya. Terus nanti tambah 320 sama dengan berapa? 21 ditambah 540. Kemudian nanti di sini 640 dikurang N sama dengan 561. Kemudian N-nya dapat kita adalah N-nya nanti 640 dikurang 561. Jadi jawabannya itu adalah 79 gram ya. Oke. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, coba kita lihat soal nomor 10. Jadi soal nomor 10 ini katanya begini. Perhatikan rangkaian berikut ini. Tentukan hambatan pengganti antara A dan D. Oke, jadi nanti kalau untuk rangkaian hambatan ini bisa kita cari sinonim ataupun hambatan ekivalennya. Sebenarnya nanti
Hambatannya ini adalah kalau kita tarik nanti A ke sini, ke atas, maka dia kira-kira seperti ini. Hambatannya itu adalah seperti ini dia. Nah, ini nanti A, kemudian ini nanti B. Ini berapa nih? 3 ohm, ini 6 ohm, kemudian ini juga 6 ohm. Atau bisa juga seperti ini. Ini nanti kita bengkokkan yang hambatan pertama dia jadi seperti ini. Nah, ini dia ya. Inilah hambatan ekivalennya. Jadi nanti ini 3 ohm, 6 ohm, ini 6 ohm gitu. Jadi kalau kita cari hambatan penggantinya, hambatan paralelnya itu nanti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dimana nanti R1-nya kita anggap 3 ya. Nah, ini nanti 1 per 6 ditambah 1 per 6. Jadi nanti 1 per RT sama dengan 2 per 6 tambah 2 per 6 sama dengan 4 per 6. Jadi cungkir balikkan aja ya kan. 6 per 4 sama dengan 1,5 ohm. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Begitu dia. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nomor 11 ya. Ya. Dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 radian per sekon. Oke, percepatan sudutnya itu 15 radian per sekon kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 10 cm, berarti R-nya 10 cm. Berarti kita buat ini 0,1 meter. Dari sumbu putar, tepat setelah benda berotasi selama T-nya berapa? T-nya katanya 0,4 sekon. A mengalami percepatan total berapa? Nah, dia katanya dari keadaan diam, itu artinya omega 0-nya itu adalah 0. Yang ditanya itu adalah A totalnya berapa, gitu. Jadi nanti di sini kita harus mencari A total itu adalah A sentri total kuadrat ditambah A tangensial. Nanti A sentri total itu rumusnya adalah omega kuadrat dikali dengan R. Jadi omeganya belum ada ya. Kita cari dulu A tangensialnya. Ini nanti tangensialnya dikuadratkan juga. A tangensial itu sama dengan alfa dikali dengan R gitu. Berarti berapa nih? 15 dikali 0,1 berarti 1,5 meter per sekon kuadrat. Kalau ini cari dulu omeganya. Caranya dari sini. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Berarti omega T sama dengan 0 ditambah 15 dikali 0,4. Berarti berapa nih? Berarti dia sama dengan 6 ya. 6 radian per sekon. Inilah omega T. Tinggal kita masukkan. Jadi nanti A sentri totalnya itu sama dengan omega kuadrat, berarti kemana nih? 6 kuadrat dikali 0,1. Jadi nanti 36 dikali 0,1 berarti 3,6 meter per sekon kuadrat. Ya, tinggal kita masukkan ke sini. 3,6 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat sama dengan berapa nih? Berarti sama dengan 12,59 ya. 12,96 ditambah 2,25. Nah, tambahkan hasilnya berapa? 15,21. Berarti sekitar 3,9 meter per sekon kuadrat gitu ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah D. Ya, ini dia. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 12. Ya, nomor 12 ini bagaimana sih? Nah, kalau nomor 12 ini dia gini. Kota T terletak pada bujur 35 derajat bujur barat ya. Dan kota Q terletak pada bujur timur 130 derajat. Ketika waktu di kota T menunjukkan 0,4
atau jam 4 sebuah pesawat berangkat dari T menuju Q dengan kecepatan berapa katanya? 20 km per jam. Per menit ya. Oke, diketahui katanya V-nya itu adalah 20 km per menit. Nah, ubah dulu ini ke jam ya. Jadi dia nanti 20 km per 1/60 ini berubah jadi jam, berarti nanti dia berapa? 1200 km per jam. Kemudian jika jarak kedua kota tersebut adalah 7200, S-nya itu adalah 7200 km. Maka pesawat akan tiba di kota Q pada saat itu di kota itu menunjukkan pukul berapa. Oke, kita cari dulu waktunya. Jadi nanti V itu kan S per T, maka mencari T sama dengan S per T ya. Berarti nanti 7200 dibagi 1200 berarti berapa? 6 jam. Jadi kalau dia berangkat pukul 4 ya. Pukul 4 ditambah 6 jam berarti dia sampainya pukul 10 gitu. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 13. Ya. Nomor 13 katanya begini. Periode suatu planet mengelilingi matahari tergantung pada masa planet itu. Oke. Kalau dia nanti ada suatu periode ya. Bukan ada suatu periode. Ada suatu planet mengelilingi matahari, maka nanti periode dari planet ini masa planet ya. Ini masa matahari. Maka nanti periodenya itu adalah 2V akar dari R pangkat 3 per G dikali masa matahari, bukan masa planet. Nah, ini dia. Ya, oke. Jadi ini salah. Kemudian kalau gaya antar planet dan matahari tergantung pada hasil kali masa planet dan masa matahari. Iya. Jadi nanti gayanya itu, gaya interaksinya itu sama dengan G dikali M dikali masa planet ya. Ini masa matahari dikali masa planet per R kuadrat. Ini dia nanti. Jadi sangat gampang gitu ya. Oke. Jadi ini benar, berarti salah benar jawabannya itu adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Iya, katanya begini. Bila ada suatu partikel bekerja, gaya yang resultannya sama dengan 0, maka dapat dipastikan bahwa benda tersebut dalam keadaan diam. Nanti gini, jika jumlah gaya yang bekerja itu 0, maka nanti bendanya bisa diam, bisa juga bergerak. Tapi bergeraknya ada syaratnya. Bergeraknya nanti kecepatannya konstan gitu. Ya. Nah, itu dia. Kemudian percepatan yang dialami oleh suatu partikel yang sedang bergerak adalah sebanding dengan gaya yang bekerja pada partikel itu. Iya, jadi nanti sigma F itu sama dengan M dikali A. Jadi A itu sebanding dengan F. Nah, kalau ditanya nanti A-nya, maka nanti F-nya sebanding dengan A-nya sebanding dengan F. Gitu dia, kira-kira. Nah, jadi ini nanti salah, bukan dipastikan. Alasannya nanti salah karena kalau jumlah gaya yang bekerja bendanya pasti diam. Enggak, belum tentu. Bisa juga bergerak, tapi kecepatan konstan. Ini salah. Alasan pernyataan salah, alasan benar ya. Jadi jawabannya itu adalah D juga. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 15. Nah, persamaan untuk gelombang transversal mempunyai bentuk Y sama dengan 2V sin T per 0,2 V dikurang X per 15. Ini ada penulisan yang salah. Seharusnya V-nya dia di sini ya. Ini 2V. Jadi nanti Y-nya sama dengan di sini sin. Sin berapa nih? Sin 2V kali 1 per 0,02 dikurang. Ini dikali T ya. Bukan 1
dikurang X per 15. Jadi nanti Y-nya sama dengan sin 2VT ter 0,02 dikurang 2V X per 15. Jadi kalau kita sederhanain lagi, dia nanti sin ini 100V T dikurang 2V ter 15 X gitu. Ini nanti satuannya senti, kemudian senti. Jadi nanti dari sini kita dapat amplitudonya itu adalah 1 senti. Karena di sini kita tuliskan 1 kali sin tetap sin ya. Jadi dia 1 senti. Amplitudonya benar. Kalau nomor 3 benar, nomor 1 pasti benar dong. Tapi kita cek dulu. K-nya nanti di sini itu adalah 2V ter 15 per apa? Per senti ya. Nah, jadi nanti di sini lambdanya sama dengan 2V per K. Berarti nanti 2V ter 15. Maka ini coret-coret berarti 15 cm. Kemudian ini benar-benar. Kemudian kalau ingin mencari frekuensi, maka nanti omega per 2V. Omeganya berapa? Omeganya nanti dari sini kita dapat 100V radian per sekon. Jadi nanti 100V ter 2V. Jadi berapa? Hasilnya itu adalah 50 ya. 50 Hz. 50 Hz. Kemudian kalau ingin mencari kecepatannya maka omega per K. Omeganya berapa? 100V ter K-nya berapa? 2V ter 15. Jadi nanti di sini kita matikan ini jadi 50 dikali 15. Berarti berapa? 5 kali 15 berapa? 75 ya, tambah 1 0 berarti 750 cm per sekon. Jawabannya benar semua. Jadi kalau dia benar semua, optionnya adalah E gitu ya. Oke. Demikian penjelasan dari saya untuk soal mandiri Uninet. Ini udah maksudnya soal mandiri Uninet untuk persiapan tahun 2021. Ini sebenarnya soal asli di tahun-tahun sebelumnya, namun sudah saya campur ya dari beberapa sumber. Maka ini bisa Anda buat sebagai salah satu referensi untuk persiapan masuk mandiri Uninet tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang pembahasan fisika Uninet Mandiri tahun 2021 bagian yang kedua. Sampai jumpa.